Lalu apa hubungannya antara keluarga Pak Gono dengan desa ini, Mas? Tanyaku penasaran. Karena akibat ulah mereka waktu itu, desa ini menjadi desanya orang mati. Kata Bewok dengan sedikit marah. Maksudnya, Mas? Tanyaku sedikit bingung mendengar penjelasan Bewok. Jadi, Mas, 23 tahun lalu atau 3 tahun sebelum dimulainya teror di desa ini, Pak Gono beserta keluarganya pertama kali pindah ke desa ini. Ujar Arya menjelaskan. Beliau awalnya bisa disebut sebagai tabib karena keahliannya dalam mengobati seseorang, Mas. Tambahnya, karena itu Pak Gono saat itu menjadi salah satu orang yang kami hormati di desa ini. Ujarnya. Namun dalam 1 tahun terakhir waktu itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Pak Gono. Kata Arya. Berubah maksudnya, Mas? Tanya Angga. Pak Gono dulu dikenal sebagai orang yang baik dan mudah bergaul. Dia juga sangat aktif dalam organisasi ataupun acara yang berkaitan dengan desa. Tambah Arya. Namun ketika anak perempuannya tiba-tiba sakit, Pak Gono menjadi orang yang menutup dirinya. Tambah Arya. Kami mendengar cerita Arya dengan seksama tentang sebuah rahasia yang menyeliputi desa ini. Pak Gono menjadi orang yang pemarah dan tak segan melukai warga hanya karena hal yang sepele. Ujar Arya. Memangnya anak Pak Gono sakit apa waktu itu, Mas? Tanyaku. Hal itu pun masih misteri, Mas. Soalnya Pak Gono melarang anaknya untuk keluar. Padahal dulu Aryani adalah perempuan yang sangat periang di desa ini. Kenang Arya. Banyak gosip yang beredar kalau sakitnya Aryani disebabkan oleh Pak Gono sendiri. Tambah Bewok. Gosip? Tanya Rijal penasaran. Gosip kalau Pak Gono bersekutu dengan iblis Brahwono yang mendiami Watu Gajah. Tambah Arya. Bersekutu gimana maksudnya, Mas? Tanyaku semakin penasaran. Dulu Pak Gono sering ke Watu Gajah untuk menuntut suatu ilmu di sana. Kata Arya. Ilmu hitam. Tambah Bewok. Kami terheran mendengarnya. Saat itu penduduk di Branglor sering melihat Pak Gono pergi ke Watu Gajah saat tengah malam dengan membawa kepala kambing dan sesajen. Tambah Arya. Dan puncaknya adalah ketika kematian Mbah Darmo. Ujar Arya. Mbah Darmo. Kata Bayu. Benar, Mas. Makam tanpa nama yang Mas lihat tadi adalah makam Mbah Darmo. Kata Bewok. Menurut kabarnya, orang yang terakhir berkomunikasi dengan Mbah Darmo adalah Pak Gono. Tambahnya. Kematian Mbah Darmo yang menggemparkan desa waktu itu, tak lain dan tak bukan adalah tumbal manusia yang diberikan Pak Gono kepada iblis yang bernama Brahwono itu. Ujar Arya. Lalu apa yang terjadi setelah kematian Mbah Darmo, Mas? Tanyaku. Aku melihat ke arah mereka bertiga. Mereka terdiam, terlihat dalam tatapan mata mereka masih menyimpan ketakutan dari sebuah teror masa lalu. Para pembawa kerondo mayit mulai muncul, Mas. Kata Bewok lirih. Kemunculan pembawa kerondo mayit sendiri membawa malapetaka untuk desa ini, Mas. Kematian demi kematian terjadi setiap hari saat para pembawa kerondo mayit berkeliling brang demi brang. Kata Arya. Hampir setiap malam waktu itu saat saya masih kecil, Mas. Saya disuruh untuk selalu sembunyi di bawah kolong tempat tidur oleh orang tua saya agar tidak menjadi korban dari pembawa kerondo mayit. Tambah Bewok. Aku menelan ludahku mendengar cerita mereka. Benarkah hal itu bisa terjadi? Kematian yang terus-menerus terjadi hingga desa ini mendapatkan julukan desa orang mati membuat warga menjadi takut beraktivitas. Tambah Arya. Para penduduk menjadi takut keluar malam, bahkan saat mereka mendengar jeritan tetangga sebelah rumahnya sendiri, mereka memilih tetap diam dan bersembunyi di dalam rumah. Ujar Arya. Kematian yang terus-menerus waktu itu membuat lurah yang kala itu masih dipimpin oleh Mbah Sakidi menggelar rapat desa dan membuahkan hasil tentang penjaga di setiap brang yang diberi nama juru kunci. Kata Arya. Waktu itu Pak Gono merupakan salah satu orang ini yang ditunjuk menjadi salah satu juru kunci. Namun dia menolak dengan kasar dan akhirnya juru kunci di Brang Kulon diberikan kepada Mbah Sarkem. Ujar Arya. Saat itu juru kunci diberikan tugas untuk menghentikan para pembawa kerondo mayit. Teror berangsur-angsur sedikit terhenti akan kehadiran para juru kunci. Tambahnya.
Namun bukan itu yang sebenarnya terjadi, para pembawa kerondo mayit itu menuju ke palung mayit untuk melebur jiwa yang sudah menjadi tumbal dari keserakahan Pak Gono. Ujar Arya. Sebenarnya apa itu palung mayit, Mas? Tanyaku. Palung mayit sendiri adalah kuburan massal, Mas. Jawab Bewok. Kuburan massal. Kataku terkejut. Benar itu kuburan para PKI. Ujar Bewok. Hampir ratusan orang yang sudah dipenggal kepalanya di sana dan dibunuh dengan berbagai cara mengerikan di palung mayit, Mas. Tambah Bewok. Jadi para pembawa kerondo mayit menuju ke Brangkulon karena itu? Tanya Angga. Mungkin di Brangkulon, tepatnya di palung mayit, banyak energi negatif akibat pembantaian pada saat dahulu, sehingga energi itu menarik para pembawa kerondo mayit ke sana. Jawab Arya. Aku terdiam dan mengangguk mendengar penjelasan Arya. Lalu apakah waktu itu para pembawa kerondo mayit berhasil menuju palung mayit, Mas? Tanyaku. Sebelum itu terjadi, Mbah Kliwon menyadari hal itu dan menghentikannya. Jawab Bewok. Mbah Kliwon? Tanyaku. Ayahku. Jawab Arya. Aku segera menatap Arya yang terlihat mengepalkan tangannya dengan kuat seperti menahan amarah yang begitu kuat. Hari itu sempat terjadi keributan antara Mbah Kliwon dan Pak Gono di rumah Pak Gono. Tambah Bewok. Keributan karena apa, Mas? Tanya Topa. Waktu itu aku diajak oleh Arya ikut ayahnya, Mbah Kliwon, ke rumah Pak Gono bersama dengan Pak Lurah dan juru kunci yang lain. Namun sesampainya di sana bukannya disambut, malah caci maki yang kami terima. Tambah Bewok. Pak Gono seakan naik pitam saat melihat rombongan Mbah Kliwon. Ujarnya. Apakah ada masalah antara Mbah Kliwon dan Pak Gono, Mas? Tanya Rijal. Kami juga tidak mengetahui hal itu, namun banyak yang bilang Pak Gono merasa sakit hati saat dinasehati agar tidak pergi ke Watu Gajah oleh Mbah Kliwon. Jawab Bewok. Lalu apa yang terjadi, Mas? Tanyaku. Bewok terlihat terdiam sejenak mencoba mengingat apa yang terjadi saat itu. Ada satu ucapan Pak Gono yang masih ku ingat saat itu sampai kini. Ujar Bewok. Palung mayit akan berdarah. Tambahnya. Aku tertegun dan masih tak mengerti maksud dari ucapannya tersebut. Ayahku waktu itu mengetahui apa yang saat itu akan dilakukan oleh Pak Gono. Oleh karena itu dia melakukan ritual yang membuat dia tewas. Kata Arya. Memang ritual seperti apa yang ayah, Mas lakukan saat itu? Tanya Rijal. Sadapati. Kata Arya singkat. Pengorbanan Mbah Kliwon sangatlah besar untuk desa ini, Mas. Tambah Bewok. Lalu setelah itu apa yang terjadi dengan keluarga Pak Gono? Tanyaku penasaran. Penduduk desa yang sudah lama memendam kemarahan dan kematian Mbah Kliwon menyebabkan warga tidak bisa lagi mengontrol emosinya. Kata Bewok. Hari itu setelah pemakaman Mbah Kliwon, para warga berbondong-bondong menuju ke rumah Pak Gono. Tambah Bewok. Penduduk desa yang marah mempersekusi keluarga Pak Gono, lalu mereka membawanya ke palung mayit. Penduduk desa yang sudah terbakar emosinya lalu membunuh istri dan anak Pak Gono serta mengubur Pak Gono hidup-hidup di palung mayit. Ujar Bewok. Aku bergidik ngeri dengan cerita Bewok barusan. Sungguh tindakan yang di luar kemanusiaan, sebuah tragedi pilu yang terjadi 20 tahun lalu. Aku menghisap rokokku dalam-dalam, kopi mulai mendingin masih tergeletak di atas meja tempat kami mengobrol. Suara hewan malam kembali terdengar menambah nuansa tersendiri bila hidup di desa ini. Aku melihat jam di tanganku menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Terlihat Topa yang sudah tertidur pulas, bersama Bayu yang tidur sebelahnya. Aku tidak bisa tidur malam ini, entah kenapa aku masih memikirkan dengan apa yang diceritakan oleh Bewok dan Arya tadi malam. Aku masih tidak menyangka tentang hal yang telah terjadi di desa ini 20 tahun yang lalu. Suara binatang malam sedikit demi sedikit mulai hilang dari pendengaranku, hawa dingin mulai menyelimuti badan ini. Samar-samar aku melihat sesuatu di luar. Aku mendekatkan wajahku ke dinding papan untuk melihat lebih jelas apa yang ada di luar sana. Terlihat sebuah rombongan dengan membawa sesuatu di pundaknya berjalan secara perlahan dengan bau anyir darah yang tercium mengikuti di mana angin berhembus. Sosok itu bersembunyi melihat para rombongan para pembawa kerondo mayit berjalan dengan tatapan mata penuh kebencian.